bahwa memang beliau ini sangat melihat yang viral sekarang ini sangat resah terhadap pembulian atau perundungan, terutama di sekolah. Wah, ini bahaya sekali. Sehingga dengan niat amar ma'ruf nahi mungkar, beliau membuat film bagaimana menginspirasi para korban dan juga memberikan pesan-pesan kepada seluruh siswa di Indonesia, stop bullying. Jamaah Kopi Darmo TV9 Nusantara dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita kedatangan sesuatu yang sangat spesial, yaitu kita akan membahas karya Arek Malang yang mengambil isu-isu sehari-hari yang mungkin kadang masih kita sepelekan, yaitu bullying. Namun film ini mengangkat tema itu, dan gimana sih kira-kira nantinya kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng arang-arang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Kumaidi kembali hadir menyapa Anda dalam program kesayangan kita, yaitu Kopi Darmo. Sore hari ini kita akan membahas tentang pesan besar di balik film Sayap Garuda. Langsung saja, ini sudah ada 4. Ini langsung ya kita hadirkan satu-satu. Yang paling ujung ini adalah produser film Sayap Garuda. Inilah dia, Sam Aldino Mafa Sukma. Assalamualaikum, Sam Dino. Waalaikumsalam. Ini senyumnya menandakan kebahagiaan atau bagaimana hari ini? Atau ada lelah-lelahnya juga ya hari ini kayaknya? Selalu bahagia dan selalu optimis bahwa ini film bisa menginspirasi. Oke, baik. Ini ya dari Malang, untuk bukan hanya untuk Malang tapi untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Oke, di sampingnya ini apakah saya perlu salaman dulu sama Pak Guru ini ya? Karena ini adalah pemeran dari Guru Ajit, yaitu Sam Amica Ulul Asmi, atau bisa kita panggil Sam Ami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya pemeran Guru Ajit. Kalau ini sangat-sangat dari tampangnya saja sudah bikin kita ingin ketawa ya. Kita belum nanya apa-apa. Gimana kabarnya Pak Guru? Alhamdulillah selalu baik, selalu segar. Selalu baik, selalu segar. Oke, ini kita geser lagi, masih ada 2 pemeran lainnya yang dibawa ke sini. Ini yang masih imut-imut, masih SD gitu ya. Ini adalah pemeran dari Kenzi. Ini adalah Enrik Christian Raharja. Halo Enrik. Halo. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oh baik. Oke. Setelah kemarin syuting, capek nggak kemarin syuting? Capek atau senang atau seru atau gimana? Seru tapi pas akhir-akhirnya capek. Capek. Wajar ya, wajar capek pasti ya. Oke, di sampingnya juga ada yang nggak kalah cantik, yaitu Kak Andrea Agatha Raharja sebagai pemeran Marta. Halo Andrea. Halo. Oh ini ya, ini masih 11-12 ya cantiknya sama saya ya pemirsa. Kayaknya dia yang jadi ini agak kurang ya, agak takut ya kalau disamain sama Indah. Oke, kalau kamu gimana tadi? Apakah sekolah dulu hari ini atau gimana? Iya, hari ini sekolah tapi pulang pagi. Hah? Izin pulang pagi. Oh, izin pulang pagi. Kaget ya. Apakah sekolahnya dari kemarin baru pulang hari ini apa gimana itu? Oke, berarti izin pulang duluan gitu ya? Iya, pulang jam 11. Itu nggak dimarahin sama gurunya? Enggak, soalnya sekolahku full support. Oh, full support. Wah, ini ya, ini juga menjadi kata kunci, nanti akan kita bahas kira-kira gimana sih support dari orang tua dan juga sekolah. Kita langsung aja kepada Sam Dino. Ini kalau saya lihat ya, dari judulnya aja adalah Sayap Garuda. Pertama kali yang saya pikirin adalah, wah ini pasti film tentang budayawan, karena ada Garudanya. Terus habis itu, apakah ini akan nasionalis seperti itu? Tapi setelah melihat begitu ya sinopsisnya dan berbagai macamnya, ternyata ini mengangkat isu bullying. Nah, kenapa dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada penonton? Oke. Sejatinya memang ini besutan dari Pak Tarmizi Apka sebagai sutradara, bahwa memang beliau ini sangat melihat yang viral sekarang ini sangat resah terhadap
pembulian atau perundungan, terutama di sekolah. Wah, ini bahaya sekali. Sehingga dengan niat amar ma'ruf nahi mungkar, beliau membuat film bagaimana menginspirasi para korban dan juga memberikan pesan-pesan kepada seluruh siswa di Indonesia, stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Bahwa kita masih punya harapan untuk bagaimana empati itu dimunculkan kembali, dibangkitkan dengan lewat film. Nah, itu niatnya gitu. di situ. Niatnya seperti Niatnya itu. seperti itu. Gimana waktu pertama kali dikabarin atau mungkin diajakin atau memang terlibat juga dalam penulisan naskahnya atau gimana? Kalau penulisan naskah lebih pada ke sutradaranya ya, gitu. Jadi pas di saat kami dari Sekolah Sukma ini diajak kolaborasi dengan PH Trust Pictures, kami melihat itu sesuai dengan kami, gitu. Kami di pendidikan, gitu. Sehingga ya sudah, ayo kita angkat bareng-bareng. Dan memang sangat berkesan bagi saya secara pribadi pas di saat membuat bersama-sama dengan Trust Picture membuat film ini. Pada suatu saat ternyata putri saya juga kena bully. Jadi saya merasakan gejolak batin yang luar biasa dan merasakan bahwa seperti ini ya. Gitu. Ternyata seperti wah luar biasa. Emang pemulihan itu sangat luar biasa. Makanya bagaimana ini harus kita stop bersama. Nggak bisa sendiri, harus bersama untuk menumbuhkan empati. Baik dari murid ataupun juga orang tua. Ini kadang kan kita nganggap pemulihan sebagai teasing biasa, sepele, sepele. Gitu ya? Tapi sekarang kan Gen Z itu atau lebih bawah lagi itu kan sangat rentan. Alpha, ya. Iya kan alpha ya, sangat rentan sehingga mental health tahu sendiri kan. Mental illness. Iya, itu yang harus gimana. Tapi yang kemudian yang kita tahu bahwa empati ini harus dibangkitkan. Intinya di sana. Empati harus dibangkitkan dan anak-anak korban bullying setidaknya mereka nggak sendiri. Mereka ada teman-teman yang punya empati yang luar biasa. Ayo kita bangun bareng. Sekolah-sekolah jangan juga menjadi menutupi, tapi bagaimana ini kita selesaikan bareng. Sehingga disinilah memang amar ma'ruf nahi mungkarnya. Wah, itulah ya film Sayap Garuda. Ini ya akan tayang di Januari 2026 nantinya ya. Wah, sebentar lagi nih ya. Udah pengen nonton sekarang kayaknya. Tapi mohon maaf Sam Dino, tadi sempat ada pengalaman yang ya bisa dibilang cukup menyedihkan begitu ya. Bahwa putrinya waktu di kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 7. Kelas 7. Apakah itu sudah bisa berbicara atau bercerita kepada orang tuanya? Ya, akhirnya pas di saat kita after shooting, dia menyampaikan, karena saya rasa saat itu hanya teasing biasa begitu ya. Akhirnya after shooting kok itu mungkin sebulan yang lalu, dia baru menyampaikan kepada kami begitu. Itu pun dari temannya. Oh, tidak secara langsung. Ya, akhirnya kami mengapresiasi teman yang punya empati. Jadi memang kadang anak-anak nggak berani untuk bilang kepada orang tua kan. Betul. Jadi teman ada jadi takut dari situ gitu ya, khawatir. Kita tahu. Dan memang setelah itu kami harus mendampingi Ananda terus ya. Jadi apa yang ada di film tuh saya merasakan. Malah relate ya dengan kehidupan. Setelah syuting selesai saya merasakan begitu. Ternyata seperti itu. Dan alhamdulillah udah selesai, dia sudah mulai bangkit kembali dan mulai lembaran baru dan alhamdulillah kami pun berterima kasih kepada semuanya yang sudah mendukung begitu. Itu ya luar biasa sekali. Saya jadi ingin menangis ini. Belum apa-apa udah mewek gitu ya. Karena memang isu bullying itu tidak bisa disepelekan. Mungkin bagi orang yang tidak merasakan itu berpikir bahwa apa sih itu hal yang biasa. Tapi meskipun itu yang terkena adalah putrinya, tapi orang tua itu justru malah 2 kali lipat atau bahkan berkali-kali lipat lebih sakit rasanya. Untuk itu kita masih akan bahas terkait dengan pesan besar di balik Sayap Garuda. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.
pintar ya. Jawa Kopdar masih bersama kita lagi dalam obrolan kita, yaitu pesan besar di balik sayap Garuda. Tadi kita udah sempat ngobrol ya sama Sam Dino sebagai produser dari film Sayap Garuda ini, bahwa isu bullying itu bukan suatu hal yang bisa disepelekan lagi. Itu sudah menjadi hal yang krusial dan besar sekali dampaknya. Bukan hanya untuk anak-anak yang mengalami, tapi pelaku juga bagaimana, terutama orang tua dan sekolah nanti bagaimana. Termasuk nanti kita akan bahas tentang fatherless ya. Nah, nggak cuma fatherless, tapi apakah motherless juga dibahas di film ini? Nah, nanti kita tanya lagi ya. Tapi sebelum itu, ini Pak Guru sudah siap ya kayaknya. Selalu siap. Selalu siap. Oke, Sam Ami, gimana ceritanya bisa terpilih sebagai pemeran Guru Ajit waktu itu? Jadi sebenarnya aku tuh nggak ikut casting ya. Jadi lucunya itu, iya. Enggak, jadi gini, aku kan memang kenal sama sutradaranya itu. Terus sutradaranya itu ngomong langsung, Mas Mi, kamu jadi Guru Ajit. Jadi kan, wah, kok tiba-tiba gini kan kata-kata. Jadi ya oke lah, dijalankan, dan akhirnya ya lancar, alhamdulillahnya seperti itu. Alhamdulillahnya. Dan alhamdulillahnya juga sutradara itu cocok dengan karakterku gitu. Dengan karakter apa yang diperankan juga gitu. Ini kalau misalnya saya nebak kan ini jadi guru yang kocak gitu ya. Tapi sebenarnya sosok seperti apa sih Guru Ajit di film Sayap Garuda ini? Sebenarnya guru yang punya apa ya, positive thinking tinggi, terus punya visi tinggi terhadap murid-muridnya gitu. Cuman memang dikarakterkan dia itu memang kocak, terus gampang kagetan gitu. Gampang kagetan. Iya gitu. Jadi memang karakternya itu memang entah gimana kok bisa cocok sama aku gitu ya. Jadi memang antara karakter di film sama sehari-hari kok kayaknya hampir sama ya. Kemungkinan. Oke, berarti waktu itu pasti happy ya Alhamdulillah happy sih. Gitu ya. Terus ternyata selama syuting pasti juga lebih happy lagi ya. Lebih happy lagi dan sedikit capek. Oke, karena harus ketawa terus kayaknya. Harus ketawa terus. Dan membahagiakan orang lain. Pastinya betul. Oke, baik, ini dari Guru Ajit. Ternyata ini ya, siapa sangka tiba-tiba waktu itu ditelepon atau gimana dikabarinnya? Ya enggak sih, sebenarnya kan waktu itu aku diajak LP-nya itu Mas Iqbal itu, ayo Mas ikut apa namanya casting, terus jadikan kamera BTS. Terus setelah itu kan saya satu mobil sama saudaranya itu kan, terus udah Mas semen cocok gitu, Mas Anda cocok jadi nggak ada angin nggak ada hujan langsung ya kaget. Iya. Pastinya kan. Oh ya kak. Oh ya, akhirnya iya. Oh ya sudah nggak apa. Oke, nggak apa. Tanpa pikir panjang langsung gas sikat ya. Oke, ini udah film ke berapa kalau dari Sam Ami sendiri? Kalau film sih baru ini sih. Perdana, tapi langsung Sayap Garuda langsung. Ya. Wow, langsung Sayap Garuda. Oke, ini termasuk menarik ya ceritanya dari Sam Ami. Kita boleh tanya-tanya juga kepada ini ya, pemeran dari Kenzi atau Enrik. Kamu kelas berapa sekarang, Enrik? Kelas 6. Kelas 6. SD ya berarti? Masih SD. Kamu beneran SD nih? Iya. Oh, beneran SD. Kamu di Malang ya berarti? Iya. Sekolah di Malang. Oke, kamu gimana ceritanya waktu itu sampai akhirnya terpilih? Yang ngabarin siapa duluan atau yang daftarin siapa deh waktu itu untuk casting? Yang daftarin kurang tahu, tapi tiba-tiba mamaku bilang ikut casting aja, nyoba-nyoba. Pertamanya itu langsung disuruh ke MCC. Habis gitu diumumin lolos, ternyata dari casting lagi di mana gitu lupa. Habis gitu baru dipilih, terus disuruh latihan, diumumin perannya. Oke, diumumin perannya menjadi Kenzi. Oke, kamu cita-citanya jadi apa sih? Jadi aktor. Jadi aktor, makanya ini langsung kena ya. Jadi mama sama panggilannya apa? Mama papa? Iya, mama papa. Mama papa, gimana mereka? Support kah atau ada pesan harus gini Enrik atau gimana? Enggak sih, cuma support aja. Support. Kalau dari sekolah gimana? Kalau dari sekolah juga support. Oke, berarti
Sempet izin gak sih kemarin waktu syuting? Iya izin. Izin, tapi guru-guru juga kayaknya malah pada lebih heboh ya daripada orang tuanya, kayak gak sabar. Endrik kapan tampil nih, kapan tayang nih filmnya? Oke, gimana kamu kemarin waktu syuting selama kurang lebih 10 hari ya? Iya 10 hari. 10 hari, gimana waktu di tempat syuting? Karena ini film perdana berarti ya untuk Endrik ya, termasuk aktor yang luar biasa. Ini menjadi ini ya, termasuk utama, tapi ada teman-temannya lain yang belum bisa dibawa ke sini nih ya. Wah, habis ini kita harus minta sama Samdino disuruh undang ke sini. Gimana? Nah, makanya itu. Ini harus diundang satu-satu ya. Kalau ini 4 berarti ke 10 episode kita bahas. Oke, gimana Endrik? Kamu kemarin waktu selama syuting, pertama kalinya syuting, capek atau seru atau happy atau gimana? Seru sih aslinya. Apalagi pas hari pertama itu kan hujan, terus masih dilanjutin syutingnya jadi sekalian hujan-hujanan. No, sekalian hujan-hujan. Oke. Terus habis itu gimana? Kamu selama reading, terus habis itu belajar berperan gitu, sempat mengalami kesulitan atau kayaknya memang udah bakat gitu atau gimana? Enggak sih, pernah mengalami kesulitan. Oke, gimana? Titik apa yang membuat kamu kayaknya paling sulit deh gitu? Pas diumumin aku ada adegan sedih-sedih nangis-nangis itu yang paling lama buat latihannya. Oke, kenapa? Kenapa itu paling sedih? Kenapa paling sulit? Soalnya pas latihan itu kayak banyak gangguan suara yang masuk, jadi kayak susah aja. Termasuk Pak Guru ini kayaknya ya, selalu bikin ketawa kayaknya ya. Oke, itu termasuk yang paling sulit berarti ya. Oke, adegan paling sulit. Nah, kalau misalnya ala Andrea ini di sini sebagai pemeran Martha, apakah ada adegan yang juga dirasa paling sulit nih? Jadi Martha itu kan pembuli. Oke. Nah di situ dia itu didukung. Kamu pembulinya ini ya ternyata Iya. ya. Oke. Ini kalau Kenzi kan yang bagian memerangi nih, memerangi. Kalau kamu gimana? Nah jadi dia itu didukung karena dia itu emang bagus banget pencak silatnya. Nah kebetulan background asliku itu kan taekwondo. Oke. Jadi pas beralih ke pencak silat itu paling seru sebenarnya. Oke. Karena bisa belajar bela diri lain. Itu secara apa yang berbeda? Apakah beda banget kah? Atau ya tipis-tipis lah bedanya? Bedanya tipis-tipis sih Kak, mungkin cuma di kuda-kuda. Oh, ada beberapa part yang berbeda tapi nggak terlalu rumit. Tapi gimana kamu kemarin selama syuting gitu? Apakah kamu dulu cita-citanya juga menjadi aktor atau gimana? Iya. Oh, juga suka pengen banget jadi biasanya kalau ada kaca itu bisa main acting-actingan Oh, main gitu ya. acting-actingan. Dari kapan itu kamu udah berandai-andai seperti itu? Dari kecil kan suka nonton Princess. Oh, Princess. Terus kayaknya seru ya kalau jadi aktris gitu. Oke, sampai akhirnya sekarang keturutan. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 9. Kelas 9. Kelas 9 itu berarti SMP kelas 3. Oke, SMP kelas 3. Gimana pendapat dari guru-guru atau mungkin papa mama yang tahu akhirnya kamu lolos atau bahkan mereka yang malah mendaftarkan? Kalau yang daftarin tuh awalnya mama papa bilang, ini ada casting lo nggak mau ikut ta? Terus aku bilang, ya udah coba aja siapa tahu masuk. Oke. Sama castingnya juga di MCC awalnya. Terus kok lolos gitu ya. Happy banget pasti ya. Happy banget. Happy banget. Tapi setelah syuting terus proses reading dan berbagai macamnya gimana kemarin perasaannya? Sempet ngedown kah atau mungkin happy terus atau gimana? Kalau aku karena mungkin seneng ya Kak, bisa akhirnya main film, jadi itu rasa capeknya hilang, rasa downnya hilang karena keinget kamu main film loh. Oke, ini ya kamu main film, termasuk papa mama pasti excited banget ya. Iya. Excited dan full support. Oke, kalau misalnya kita kembalikan kepada Samdino terkait dengan pemilihan aktor-aktor ini yang katanya juga ini ya, termasuk dari masing-masing aktor saya tanya perdana pertama kali. Ini bagaimana kok bisa juga menemukan bibit-bibit yang unggul sekali dalam dunia aktor? Ya, kami ini sangat mengapresiasi dari Trust Pictures. Ya. Jadi memang kita pilih itu dari lokal wisdom gitu, talent-talent lokal yang ternyata mampu loh gitu, mengimbangi talent dari nasional. Sehingga saat itu setelah casting udah selesai, pemilihan baru mereka dilatih 3 bulan. Dan ini bagusnya dari sutradara juga Trust Pictures, mereka mau ngelatih
mereka 3 mau bulan melatih. ya. Selama Dari 3 nol, bulan. mereka belum Iya, pernah. dari nol sampai akhirnya Syuting. Ya, luar biasa. Jadi 3 bulan. Kalau Mas Ami mungkin udah jadi bagian ya. Tapi juga baru perdana untuk jadi aktor gitu kan. Tapi artinya memang potensi-potensi itu harus dimunculkan. Terutama yang muda-muda begini kan memang harus dimunculkan. Pasti mereka punya ranah itu. punya bakatnya Bakat ke sana. Oke, tidak hanya ada 3 yang dihadirkan ke sini, tadi juga ada 40 pemeran lainnya, termasuk ada anak-anak penyandang disabilitas. Gimana sih kira-kira? Kita masih akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar ya. Jawa Kopdar, kalau dari tadi kita sudah jamaah Kopdar gitu ya, bersama orang-orang pintar. Tadi katanya Samdino mau ngajarin, ada tagline dari Sayap Garuda. Gimana? Coba ajarin dulu ke kita. Ya, tagline-nya tuh berani bersama Sayap Garuda, stop bullying, ojo cuek bolo. Oke, kita coba ya sambil Ya, lihat bareng-bareng ke ya. kamera. Oke, boleh. Yang mimpin Samdino. Ya, sudah. Oke. Berani bersama Sayap Garuda, stop bullying, ojo cuek bolo. Oke, wow, ini ya, berani bersama Sayap Garuda, stop bullying, ojo cuek bolo. Apakah ada juga filosofi yang diangkat atau mungkin sebenarnya film ini tuh menceritakan apa? Apakah hanya sekedar bullying terus tiba-tiba ada yang menguatkan atau seperti apa? Pak Tarmizi Apka itu memang menginginkan tadi ya, pertama ada keresahan dari sutradaranya, keresahan, kemudian melihat bagaimana cara biar ini film itu tidak terlalu drama. Nah begitu. Terus kemudian juga menekankan bahwa jika kamu dibully ya jangan balas dendam, tapi berikan itu dengan prestasi. Dengan prestasi sehingga di film ini memang karakter dari Kenzi yang diperankan oleh Enrique ini memang bagaimana dia prestasi untuk melawan si pembuli. Jadi tidak kembali membuli, tapi bagaimana dilawan dengan prestasi. Nah, itu poinnya di situ. Biasanya kalau kita dibully kan, wah saya punya dendam nih, kan gitu kan, atau dendam besar pribadi gitu kan. Tapi di sini memang disosokkan bahwa dia nggak punya dendam, tapi bagaimana dia ngelawan si pembuli dengan prestasi. Dengan pencapaian positif, malah menunjukkan aku juga bisa, bisa bangkit ya terutama. Oke, kalau misalnya melihat aktor-aktor atau pemeran-pemeran lainnya, termasuk yang menarik sekali adalah ada aktor dengan penyandang disabilitas. Nah, itu bagaimana bisa mengkolaborasikan semuanya itu dalam film Sayap Garuda? Ya, saya rasa saya sebagai produser itu melihat sosok Ditras dan juga sosok Pak Tarmizi ini ingin mengangkat rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang disabilitas itu, dia juga punya bakat, bahwa mereka sama dengan kita, mereka punya kemampuan yang mungkin kita tidak punya, dan itu nilainya. Sehingga kalau udah begitu sudah sama rata kan, kita nggak ada you seperti apa, nggak ada, jadi sama. Apalagi memang nilai-nilai itu yang di film ini, aslinya film ini filosofinya sangat bagus sekali, bukan hanya sisi dramanya saja, tapi bagaimana kita mengangkat dari para caster ini, rekan-rekan ini, wah luar biasa. Semuanya diangkat oleh beliau di dalam satu film yang memang ngambun. Dan kenapa sih kok ada rekan disabilitas? Karena mereka ini juga rawan dibully. Dari situ juga mengangkat bahwa intinya mereka ini punya sejajar loh dengan kita, sama loh dengan kita. Jadi jangan membuli mereka. Wow, itu ya dalam sekali ya maknanya. Jadi jangan membeda-bedakan, kita semua sama ternyata. Kita semua sama. Termasuk kita semua sama di mata Tuhan seperti itu. Oke, itu ya. Lokasinya di mana aja? Apakah sempat pindah-pindah atau? Ya, di kita satu tempat aja atau gimana? Memang karena tidak full drama, jadi kita memang pindah-pindah. Karena ini kan filmnya ada drama, ada komedi juga, action. Actionnya anak-anak ya. Ini yang seru di film ini. Saya rasa memang rata-rata kalau di bioskop kan ya filmnya film dewasa, ini anak-anak gitu, itu yang kita angkat. Jadi kita ada beberapa tempat, pertama di pantai,
memang semuanya di Malang Raya ya, di pantai, terus kemudian di bukit, terus di kampung warna-warni kalau di Malang, di sekolahan ada 2 sekolah yang kita 3 sekolah ya yang kita pakai, terus kemudian di daerah tengah kota itu di Kayu Tangan itu. Sempat pindah-pindah dalam waktu 10 hari. 10 hari. Wow, itu ya. Makanya tadi syutingnya dari pagi ketemu pagi gitu ya. Tapi anak-anak malah semangat banget ya. Oke, wow, kita boleh geser lagi nih Pak Guru, Pak Guru. Ini saya kayak belum ngomong aja udah pengen ketawa gitu ya kalau ngeliat ini. Tapi kalau misalnya kita tanyakan kepada Sam Ami, gimana sih ngelihat bagaimana Sayap Garuda ini yang nantinya juga akan ditonton bukan hanya untuk arek-arek Malang ya, tapi untuk seluruh Indonesia. Kalau dari Sam Ami sendiri, apakah juga ada kebanggaan tersendiri atau bagaimana? Ya pastinya ada kebanggaan lah. Jadi film ini nggak hanya sebagai hiburan ya Indra. Jadi bukan sebagai tontonan tapi tuntunan. Jadi orang-orang yang memiliki niat untuk membuli, setidaknya jika dia menonton film ini, setidaknya kita nggak bisa lah untuk mengubah pikiran mereka, tapi setidaknya mereka harus berpikir dulu lah ya. Dan yang dibully juga harus semangat nih. Oke, harus semangat. Ya mungkin seperti itulah. Oke, ini ya dari Pak Guru. Tapi kalau misalnya ini ya, saya baru ingat lagi kalau misalnya Enrik dan juga Andrea ini masih SD kelas 6 dan juga SMP kelas 3. Nah, gimana kalian bisa bagi waktu ini? Mungkin dari kakaknya dulu, Kak Andrea dulu ini, gimana? Karena kan sebentar lagi mau ada TKA juga ya? Iya, ada TKA. Ada UAS. Masih ada UAS ya? Kalau di sekolah kita UAS-nya di semester 2 doang. Oke, di semester 2 gimana ya kamu membagi waktu kamu syuting padat, promosi film juga, terus habis itu nanti masih ada tanggungan untuk TKA juga? Kebetulan emang kan sekolah support. Jadi misalnya kayak kemarin aku izin 10 hari itu sama sekolah diberi dispensasi lah Kak. Oke. Kayak tugas-tugasmu apa, ujiannya apa, susulan semua. Jadi selesain dulu syutingmu, kamu fokus syuting dulu aja. Nanti tugas sekolah bisa dilanjutin pas di sekolah gitu. Tapi tetap dilanjutin. Kalau kamu Enrik, apakah gimanain gitu sama sekolah atau oke, nggak apa-apa Enrik? Enggak sih, disupport banget. Tugas-tugasnya nggak apa-apa gitu ya, ditahan dulu. Tugas-tugasnya ditinggal aja nggak apa-apa. Jangan ditinggal Enrik. Kayak dikasih catatan khusus. Ada catatan khusus dan nanti pasti harus tetap dikerjain ya. Iya. Harus tetap dikerjain. Oke, pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar barang arang-arang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar barang orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar, tadi kita udah membedah ya gimana sosok dari masing-masing karakter yang kita hadirkan di Kopi Darmo TV 9 Nusantara. Kalau misalnya pemeran Guru Ajit ini sebagai guru yang ya optimis juga, harus bisa memberikan positifnya atau afirmasi positifnya kepada murid-muridnya supaya tetap bangkit. Tapi tadi kalau misalnya bisa diceritakan lagi gitu ya, kita spill tipis-tipis lagi. Ada nggak sih yang bisa kita berikan kepada pemirsa? Ya, Oke. Ya, kalau menurut Ajit sini lebih cenderung di positive thinking-nya itu lebih ditekankan. Jadi itu tidak boleh menyerah. Apapun yang terjadi, kerjakan dulu. Gitu. Kerjakan dulu, oke. Jadi oke, jangan terlalu banyak mikir, yang penting kerjain dulu aja, itu ya, harus positive thinking. Tapi kalau misalnya dari Kenzi, pemeran Kenzi, kamu bisa nggak sih ceritain gimana sih kamu kok tiba-tiba ada silat gitu ya? Terus gimana kamu di film ini? Ceritanya tuh jadi sosok yang seperti apa sih karakternya? Pertamanya itu jadi target pembuli yang kayak punya kelompok yang udah ditakutin di sekolah gitu. Oh, terus? Terus ya udah karena aku udah capek dibully, itu ceritanya sempet kayak gak mau sekolah, takut. Abis gitu ada itu Alana yang bantu aku, jadi aku kayak pengen sekolah lagi. Terus karena Alana itu aku pengen belajar silat. Oh wow, itu ya. Terus akhirnya kamu bisa bangkit dari itu. Tapi kalau di dunia asli, apakah kamu juga menekuni dunia silat, Enrik?
Enggak sih. Jadi ini juga kamu belajar untuk jadi aktor sekaligus harus bisa silatnya juga ya? Iya. Harus bisa silatnya juga. Kemarin waktu reading atau proses menghafalkan naskah gitu, kamu gimana? Sempat ngerasa sulit atau di bagian-bagian tertentu atau ada yang miss gitu? Ada di bagian-bagian tertentu yang kayak skripnya itu panjang banget. Nah itu kata pelatih aktingnya itu nggak perlu dibaca semua, kayak cuma inti-intinya. Jadi bisa dipakai kata-katamu sendiri gitu. Oh wow, itulah ya. Bisa menghadirkan bibit-bibit baru gitu ya. Makanya juga ada pelatihan selama 3 bulan itu. Tapi kalau dari Andrea sendiri gimana? Kemarin waktu proses reading dan sebagainya macamnya, karena sebagai aktor pertama kalinya syuting atau karena udah excited banget gitu ya, rasanya semua jadi happy terus gitu. Sama sih, kalau kata pelatih acting kita itu kalian pakai bahasa kalian sendiri aja, jangan dihafal tapi dimengerti adegannya tentang apa sih, motivasinya per karakter itu gimana sih. Jadi kalian harus jadi karakter itu gitu. Oke, harus jadi karakter itu. Tapi jangan jadi pembuli juga ya di dunia sehari-hari ya. Tapi kalau misalnya untuk Martha sendiri, gimana sih di film ini? Apakah kalian kan pasti ada circle-nya ya? Wah, kalau anak sekarang bilangnya ada circle-nya. Kamu termasuk ketuanya kah atau yang bagian ngikutnya atau gimana? Kalau Martha ini ketuanya, Kak. Ketuanya langsung. Oke, ini suhunya udah turun tangan. Gimana kamu di film ini? Digambarkan seperti apa? Jadi kalau Martha ini karena emang dia pencak silatnya hebat juga, jadi pembuliannya dia itu nggak cuman ngomong doang, tapi ada fisiknya. Ada fisiknya, oke. Itu terus akhirnya karena kamu backgroundnya adalah taekwondo, tapi harus tetap belajar ya untuk ke silat. Iya. Lebih sulit ya, coba dipilih. Lebih sulit antara belajar aktornya atau mungkin silatnya? Lebih sulit mana ini? Lebih sulit, sama-sama sulit sih, Kak. Sama-sama sulit. Karena kan sama-sama dari nol ya. Oke. Jadi belajar acting, casting itu beneran modal. Aku pengen main film, tapi tiba-tiba keterima, terus ternyata dilatih dari nol juga semuanya. Oke, itu ya, dilatih dari nol semuanya. Kita sampai merasa, wah ternyata masih ada ya yang ingin memberikan wadah bagi bibit-bibit baru dari anak-anak bangsa Indonesia, terutama ini lokal banget ya. Ini dari Malang. Ini kalau misalnya kita tanyakan kepada Samdino ya, ini sebagai produser sekaligus pasti membersamai ya dari awal sampai akhir, dari apapun yang terjadi, pagi ketemu pagi, nggak tidur sampai sekarang pun kayaknya masih belum selesai ya prosesnya ya. Iya, sekarang proses ke editing karena kita agak panjang, jadi memang benar-benar menghadirkan film yang nggak biasa-biasa aja. Gitu. Nggak biasa-biasa aja karena memang ada berbagai hal yang dihadirkan. Bukan tadi kepengennya nggak cuma sekedar drama aja, tapi apa sih sentuhan yang diberikan kepada penonton. Makanya boleh dong kita ajakin ini ya, yang sedang menonton kita sekarang harus ikut nonton lagi film Sayap Garuda. Gimana, Samdino? Iya, terkait film ini tuh memang ada sisi drama, karena memang drama itu ya memang harus ada gitu kan. Tapi memang di situ ada tadi yang saya sampaikan terkait dengan dramanya itu bagaimana bonding antara anak dengan bapak. Jadi kita ngelihat rata-rata di pembulian rata-rata itu karena peran orang tua yang nggak hadir gitu. Fatherless Di film ini lebih ke banyak juga yang fatherless gitu kan, sehingga kita ngangkat di situ. Bagaimana sih seharusnya seorang bapak kepada anak, terutama anak perempuan, biasanya itu kan cinta pertamanya ya. Nah jadi sentuhan-sentuhan itu yang kita munculkan di film ini. Itu juga saya juga belajar, karena putri saya juga masih hadiah SMP begitu kan, masa-masa pubertas, bagaimana saya merasakan dulu kalau masih di SD mungkin ya biasa, tapi kalau udah masuk SMP itu kan sudah mulai dewasa ya. Beranjak dewasa. Saya juga belajar di situ. Masya Allah, ini luar biasa bagaimana. Oh jangan sampai, mungkin pernah anak ini fatherless kan begitu ya. Tapi kemudian saya juga harus belajar bagaimana sih menghadapi anak yang beranjak dewasa dengan segala dinamikanya begitu. Kita harus hadir. Kita harus mendengar gitu. Di sini saya juga belajar, walaupun sebagai produser saya juga belajar. Masya Allah seperti ini ya. Terus juga tambah ada
Mas Ami ada komedinya, ada positifnya, terus juga ada actionnya. Jadi ini sangat, kalau di film ya naik turun sih, gitu. Jadi seru banget. Akan dibuat seperti apa di awal? Kita akan mungkin happy atau agak deg-degan atau gimana di awal-awal film gitu? Saya lebih ngomong ke deg-degan sih ya. Deg-degan. Ya. Oke. Di tengah-tengah kita apakah dibuat menangis atau di akhir yang membuat menangis? Everything nanti akan naik turun itu ya. Wow, ini ya nanti kita lihat. Makanya kalau misalnya penasaran gitu ya, yang awal udah dibikin deg-degan, terus tadi bisa dibilang kita akan kompleks, kita akan berwarna-warni ya perasaan kita. Nanti kita bisa nonton di mana ini? Ya, insya Allah memang yang awal kita di Malang di bulan Januari, tapi after itu baru kemudian nanti di nasional. Oke, itu ya berarti harus ditunggu ya. Pastikan untuk follow Instagramnya dulu ini ya. Gimana Samdino kalau kita pengen mantengin sosial medianya? Instagramnya di @film_sayap.garuda. Itu nanti pasti ada updatean terus gitu ya terkait dengan kapan tayangnya, tapi start tayangnya di Januari 2026. Jadi kalau misalnya penasaran bisa dipantengin dulu dari sekarang atau mungkin jangan lupa follow. Iya, harus follow dulu dan nyalain tuh ya tombol itunya ya biar tahu kapan update-nya gitu ya. Karena kadang nggak kerasa tiba-tiba udah Januari gitu ya. Di situ juga ada BTS-nya loh. Jadi di IG itu bisa nanteng siapa aja sih yang bermain, siapa aja, kayak gimana sih keseruannya. Terutama ini anak-anak kan. Jadi tapi bukan ini, kalau ini. Oh ya. Nah, ini juga pernah menjadi anak-anak. Iya, pernah. Berapa ya? puluh tahun lagi. Oke. Jadi hal itu yang kita sangat explore, luar biasa. Oke, ini kalau misalnya kita boleh tahu lagi gimana sih support dari, mungkin ada beberapa support dari pemerintah kah, atau mungkin ada pihak-pihak yang ikut berkolaborasi dalam memberikan dukungan kepada film Sayap Garuda. Gimana Samdino? Ya, kami melihatnya memang supportnya luar biasa ya dari para mungkin dari pemerintah dan juga memang dari beberapa sponsor yang kami melihat, mereka juga melihat ini suatu film yang di Malang tuh memang sudah ada gitu, tapi rata-rata hanya mungkin tempat aja yang dipakai begitu kan. Tempat mungkin gunung atau apa, tapi enggak. Kalau ini lebih bagaimana dari Trust Picture ini pengen mengangkat, dan ini memang banyak sekali proyeknya dari Trust ya, terutama memang mau mengangkat talent-talent baru. Ternyata mereka ini setelah nonton film baru ini barulah mereka terbuka. Bakatnya jadi apa, wah terbuka sekali. Ini yang memang yang bagi kami ya luar biasa, dan bagi sponsor juga sangat luar biasa, karena mereka juga melihat ternyata kalau udah dibuatkan film begini mampu ya mereka. Nah itu ternyata gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk bahasa yang digunakan, apakah ada selipan bahasa-bahasa Malang kah, atau ada aksen Malangnya atau gimana? Ya karena kita memang kalau Malang itu kan tempat yang dipilih, termasuk juga talentnya. Tapi memang kita pengennya ini menjadi film nasional begitu. Cuman tidak ada bahasa walian yang mungkin di tempat lain nggak begitu familiar gitu ya. Tapi bahasa Jawa memang ada beberapa yang kita masukkan, selipkan gitu, sehingga nanti bisa dinikmati oleh siswa-siswi di Indonesia. Oke, itu ya, pastinya ini juga harus ada dukungan dari seluruh masyarakat, bukan hanya Surabaya, Malang dan sekitarnya aja, tapi semua masyarakat TV9 Nusantara, pemirsa yang sedang menonton sekarang, bisa kita mulai dari support, dari follow media sosial dari film Sayap Garuda, untuk kita pantengin terus updatean dari mereka, kapan sih akan launching di Januari 2026. Kita tunggu bersama-sama, akan tayang secara nasional di seluruh bioskop kesayangan Anda. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Iya Jawa Kopdar, kita dari tadi sudah banyak sekali ya ngobrol bersama dengan Samdino sebagai produser dari film Sayap Garuda, termasuk Pak Guru, wah ini ya, sama Ami sebagai pemeran Guru Aji, terus ada pemeran Kenzi yaitu Enrik, dan juga Andrea sebagai pemeran dari Marta. Oke, ini kalau misalnya kita mulai dulu dari Andrea begitu ya, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa
pemirsa yang sedang menonton sekarang? Silahkan. Mungkin mau bilang makasih buat mama papa, terus bapak ibu guru yang udah dukung dan semua yang udah dukung pelatih acting dan lain-lain yang udah sabar banget ngajarin aku. Dan buat pemirsa, kalian wajib tonton film Sayap Garuda karena film ini seru banget, ngajarin tentang bullying dan gak cuma drama ya. Film ini gak cuma drama, kan ada actionnya dikit-dikit juga. And semoga dari film ini juga menumbuhkan rasa empati. Jadi misalnya kalian korban bullying, kalian harus balas mereka, bukan dengan dendam, tapi juga balas dengan prestasi kalian. Wow, oke. Ini kamu kayaknya bohong ya kalau misalnya kamu pertama kali syuting. Kamu kayak udah artis terkenal banget loh cara ngomongnya. Ini Sun, kamu jadi artis yang terkenal ya. Amin. Amin. Oke, boleh gantian kepada Enrik. Gimana? Apa sih yang ingin kamu omongin kepada pemirsa yang sedang menonton sekarang? Silahkan. Pokoknya semuanya harus tonton sih. Soalnya udah seru banget filmnya. Iya sih. Oke, kamu nggak mau bilang apa gitu sama papa mama gitu? Ya cuma mau bilang makasih udah support, terus terutama pelatih acting juga. Soalnya belajar dari nol. Oke, kamu ajakin lagi dong teman-teman kamu biar makin banyak ini yang mau nonton. Teman-teman kamu coba ajakin. Agak malu-malu ya kamu. Coba gimana kalau kamu ngajakin teman-teman kamu untuk nonton film kamu ini? Ya ayo nonton aja. Oke, ini khasnya anak-anak tetap nggak hilang ya. Berarti kamu beneran masih anak kelas 6 SD ya. Oke, nah tipu-tipu. Oke, ini Pak Guru. Ini yang harus ya sebagai gurunya karena digugu dan ditiru. Gimana Pak Guru? Apa yang ingin disampaikan kepada yang sekarang sedang menonton? Ya pertama harus yakin lah. Jadi kalau kita jadi orang yang dibully, kita harus semangat. Dan yang membuli harus berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan yang nggak dibully pun ya harus membantu. Ya, jadi harus ada kepercayaan dari sesama teman. Maka itu harus nonton film ini sebagai tuntunan dan dukungan. Dan saya juga terima kasih yang mengajak saya untuk bermain film, Pak Tarmizi Apka. Terima kasih banyak. Ya mungkin seperti itu. Oke, tadi katanya mau nge-spill ke kita sedikit ya untuk dialognya, masih boleh nggak sih? Boleh ya? Boleh. Oke, Jadi boleh. Ini ceritanya ada itu turnamen mau naik tapi nggak ada orangnya. Si Robert ini nggak ada gitu. Oke. Jadi gini, kamu kok nggak mana si Robert mana? Loh, Robert katanya Robert nggak ada. Udah aja, Robert jangan sakit sekarang, sakit besok aja gitu. Emang bisa sakit di pending? Nah itu kan lucu di situ. Nah itu, emang bisa ya sakit di pending? Ini kalau tahu gitu ya. Oke, itu ya. Pasti terima kasih juga kepada Bapak Tarmizi Apka yang sudah mengajak ya. Luar biasa. Oke, berikutnya kepada Samdino sebagai produser dari film Sayap Garuda yang sudah membersamai dari awal sekali sampai akhir sekali ini sekarang. Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Sesuai dengan niat di awal Amar Ma'ruf Nahi Mungkar bahwa film ini semoga menginspirasi semua siswa yang ada di Indonesia bahwa kamu gak sendiri. Ada kami, ada orang tua kamu yang ikut turut membesarkan kamu, memberikan motivasi pada kamu, dan cobalah kita bangun empati bersama. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Samdino, sama Ami, Enrik dan juga Andrea. Ini saya percaya dari suara dari sudut kelas Sayap Garuda, film by Tarmizi Apka, ini bukan hanya menjadi pesan yang ya kita bisa anggap sepele, biasa saja, tapi ini bisa menjadi pesan yang sangat bermakna. Bukan hanya sekedar film layar lebar dengan drama, tapi ada action, ada seru, menyenangkan, ada wah ini hati kita akan dibuat sangat bergejolak. Maka dari itu untuk seluruh pemirsa nantinya tunggu ya film Sayap Garuda ini hadir di seluruh
pelosok juga harus hadir ya di seluruh Indonesia mulai dari Januari 2026. Semangat dan sukses terus untuk Andrea dan juga Enrik. Ini Pak gurunya masih sekolah? Iya. Atau udah ngajar ya? Habis ini masuk ya, Mas? Habis ini masuk ya. Terima kasih banyak untuk Samdino. Ini jangan lupa kita harus tetap semangat untuk menciarkan tadi boleh Amar ma'ruf nahi mungkar. Stop bullying. Boleh terakhir kita kasih tagline-nya dong. Boleh. Bersama-sama ya. Iya, bersama-sama. Berani bersama sayap Garuda, stop bullying, ojo cuek bola. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pemeran dari film Sayap Garuda, bukan hanya yang sekarang hadir. Semoga sehat selalu dan juga sekali lagi kami ingatkan lagi ya pemirsa, untuk film Sayap Garuda akan hadir ya sebentar lagi, kurang 1 bulan lagi ya, akan hadir di Januari 2026. Bisa langsung ya dipantengin untuk media sosialnya di film Sayap Garuda, langsung di follow. Tadi kalau kata Sam Ami harus dinyalain dulu ya untuk tombol loncengnya biar nanti gak ketinggalan update-annya, termasuk di media sosialnya sudah diupload juga berbagai macam BTS-nya. Barangkali mau dipantengin kira-kira siapa sih aktor yang akan menjadi favorit kamu. Film ini bukan hanya mengangkat bagaimana isu bullying, isu sehari-hari yang mungkin kadang disepelekan, tapi ada berbagai macam aktor lokal dari arek-arek Malang, melibatkan aktor yang menyandang disabilitas. Untuk itu harus dipantengin ya untuk film Sayap Garuda. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar.